Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi amma ba'd. Saudara kalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan usul fikih, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metode ijtihad Imam Abu Hanifah. Kita tahu bahwa Abu Hanifah ini seorang ulama besar, mendapat gelar ulama al-azam, ya, ulama paling besar, dan hampir semua ulama fikih pada zamannya sempat berguru pada beliau. Ia sendiri dilahirkan tahun 80 Hijriah di Kufah, Baghdad, ya, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Memang dia hidup di dua masa, jadi masa Khalifah Umayyah dan kedua pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Ketika dia memasuki pada era Abbasiyah, dia tentu harus mengikuti kebijakan-kebijakan terutama di bidang politik, ya, pada masa Abbasiyah ini. Kita tahu bahwa pergeseran dari Umayyah ke Abbasiyah ini merupakan peristiwa besar yang di dalamnya ada yang dikenal dengan istilah mihnah. Jadi mihnah ini kalau di era Orde Baru ada semacam screening lah gitu. Screening. Nah, pada masa itu screeningnya adalah bahwa semua tokoh dan bahkan seluruh warga masyarakat harus meyakini apa yang menjadi ideologi negara. Yang waktu itu ideologi yang harus diyakini adalah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka siapapun yang menentang dan tidak setuju pada pandangan itu, dia harus mengalami nasib, ya, di penjara, dan tentu saja ada penyiksaan-penyiksaan. Dan termasuk di dalamnya adalah Abu Hanifah. Di Indonesia juga dulu pernah begitu, ya. Jadi yaitu ideologi ajas tunggal. Jadi harus meyakini bahwa termasuk ormas-ormas, lembaga-lembaga keagamaan harus berajaskan Pancasila. Maka ormas dan lembaga yang tidak mengakui Pancasila sebagai ajas tunggal, maka ia harus bernasib buruk, ya, dibubarkan atau di status quo kan, dalam arti tidak diakui eksistensinya. Nah, Abu Hanifah bisa atau pernah mengalami keluar masuk penjara gara-gara soal itu. Ya, di samping ada soal lain, yaitu pada saat Khalifah Al-Ma'mun, ya, pada saat itu dia sempat diangkat atau mau diminta untuk menjadi hakim, ya, Mahkamah Agung lah kalau di kita gitu, dan dia menolak. Ya, tentu saja Khalifah awalnya berniat baik, ingin agar di dalam pemerintahannya ada seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dan ketika dia tanya pada menteri-menterinya siapa yang layak untuk menduduki jabatan hakim itu, maka disebutlah nama Abu Hanifah. Dan
tentu dia juga menggambarkan bahwa tidak mudah untuk meminta Abu Hanifah menjadi hakim ya, yang tentu saja membuat kaget bagi khalifah. Apa mungkin ada orang yang tidak mau diangkat menjadi hakim? Ya, posisi yang sangat strategis tentu, karena bisa menghitam putihkan hukum. Tetapi kata menteri itu, ya memang Abu Hanifah bukan tipe orang yang tentu saja gila jabatan ya, gila kedudukan, sehingga dibutuhkan orang yang memang bisa meyakinkan dia lah agar dia bisa mau atau dia bisa menerima tawaran itu. Dan diutuslah seseorang yang dianggap mampu untuk meyakinkan itu. Tetapi ya Abu Hanifah menolaknya. Dia berulang kali diminta untuk datang di hadapan khalifah, dan ketika dia untuk kesekian kalinya dia mau menghadap khalifah dan ditawarkanlah jabatan itu kepadanya, tapi lagi-lagi Abu Hanifah menolaknya. Dan karena penolakan itulah ya kemudian Abu Hanifah harus dipenjara juga, bahkan pernah menerima cambukan ya, sampai 100 kali cambukan. Dan ketika khalifah diingatkan tentang dosa mencambuk seorang Abu Hanifah begitu, maka ia pun menebus dirinya dengan 30.000 dinar atau sekitar 2,1 miliar, dan menyuruh untuk diserahkannya kepada Abu Hanifah sebagai tebusan dosa yang telah dilakukan karena memperlakukan Abu Hanifah seperti itu, dan menyuruhnya untuk dibebaskan. Tapi ya lagi-lagi Abu Hanifah tidak mau menerima tebusan itu, sehingga kemudian Abu Hanifah harus masuk penjara lagi. Dari semula sempat menjadi tahanan rumah, tapi kemudian akhirnya karena penolakan itu dia pun masuk penjara lagi. Jadi itulah Abu Hanifah ya, dengan prinsipnya yang begitu kuat di dalam memegang apa yang diyakininya, sehingga kemudian dia harus keluar masuk penjara di dua masa, pada masa Umayyah maupun pada masa Abu Hanifah. Saudara kalian, memang usia Abu Hanifah ini ya sekitar 70 tahunan ya, kurang lebih. Ada yang menyebut 68 tahun, ada yang menyebut 70 tahun. Dari tahun 80 Hijriah ya, untuk gampangnya kita bulatkanlah itu, sampai tahun 150 Hijriah. Jadi ia pun sempat berguru ke banyak guru ya. Salah satu diantaranya adalah Anas bin Malik. Jadi dalam perjalanan dia menuju Mekah, Madinah, dia sempat berguru dengan Imam Malik. Waktu Anas bin Malik ya, dia memang seusia dengan dia termasuk generasi tabi'in ya. Kalau dilihat dari pemikirannya, dia termasuk dalam kategori ahlul ra'yi, bahkan dianggap sebagai tokohnya ya, tokoh dari ahlul ra'yi. Setidaknya ada dua hal yang mungkin mempengaruhi mengapa metode istihad Abu Hanifah ini dikenal sebagai madhab rasional atau madrasah ahlul ra'yi. Yang pertama adalah karena secara genealogi keilmuan memang dia mewarisi tradisi imam-imam yang rasional gitu. Ya madhab Kufah pada umumnya seperti itu. Bahkan ya gubernur Kufah pertama itu Ibnu Mas'ud ya, seorang sahabat yang terkenal rasional,
karena dia mengikuti madhabnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah generasi sahabat yang dikenal sebagai ahlur ra'i atau sangat rasional dalam banyak hal, seperti pernah kita singgung pada kesempatan yang lalu ya, ketika bahas tentang ahlur ra'i dan ahlul hadis. Itu dari sisi genealogi keilmuan. Imam Abu Hanifah berguru dari An-Nakhai, dari Ahmad gitu, dan terus sampai pada Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab. Itu rangkaian sanad keilmuan Abu Hanifah. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Baghdad ya, pada umumnya ya, bahwa pada masa Baghdad ini sebagai kota metropolitan ya, pada masanya sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, yang pada masa itu juga dikenal sebagai puncaknya peradaban dan keilmuan Islam. Jadi di situ tokoh-tokoh lahir dalam berbagai bidang ilmu, dan yang juga menyebabkan Abu Hanifah berharus ya, ini dikenal Abu Hanifah ini kan sangat selektif terhadap hadis, dan itu pula yang kemudian orang menyebutnya sebagai ahlur raji, lebih mendahulukan qiyas daripada hadis ahad, lebih mendahulukan ra'yu daripada hadis ahad. Ya tentu saja bukan berarti bahwa Abu Hanifah menafikan hadis ya, tapi dia sangat selektif dengan hadis-hadis tersebut. Mengapa? Ya satu, tentu saja kalau dibanding dengan di Hijaz atau Makkah Madinah sebagai awal Islam, maka tentu Baghdad lebih terbatas aksesnya terhadap hadis. Jadi kalau di Makkah Madinah atau di Hijaz ya, waktu itu dikenalnya, banyak sahabat sepeninggal Nabi itu yang memang mereka mewarisi tradisi keilmuan Nabi, banyak para penghafal hadis. Tetapi pada masa atau di Baghdad ini sangat jauh berbeda. Jadi ahli-ahli hadis mungkin masih sangat terbatas ya, tidak sebanyak di Madinah atau di Makkah. Kemudian yang kedua, di masa itu juga terjadi ya tentu saja sebagai dampak dari lahirnya sekte-sekte keagamaan, termasuk di dalamnya adalah para pengikut Syiah, dan kelompok Syiah, khususnya kelompok Syiah Rafidah, dikenal di dalam sejarah sebagai kelompok yang paling banyak melahirkan hadis palsu. Karena itu maka Abu Hanifah ya sangat selektif. Tadi jangan-jangan hadis tersebut adalah hadis-hadis palsu gitu. Nah karena itu maka ketika hadis-hadis tersebut dianggap tidak rasional atau bertentangan dengan akal, bertentangan dengan qiyas, maka Abu Hanifah dan tentu saja murid-muridnya cenderung untuk rasional. Sumber-sumber hukum yang dirujuk oleh Abu Hanifah ya sama, dia juga menggunakan Al-Quran, As-Sunnah gitu sebagai pedoman dasar. Nah kemudian qaulus sahabi, pendapat imam para sahabat, dia dari generasi tabi'in, maka ya dia sempat bertemu dengan Anas bin Malik, seorang sahabat begitu, dan konon ada beberapa sahabat lain yang sempat bertemu dengan Abu Hanifah. Dan kemudian ketika sampai pada sanad dari generasi tabi'in, maka Abu Hanifah berhenti, dia tidak mengikut begitu saja pendapat tabi'in. Dia mengatakan bahkan hum rijalun wa nahnu rijal, jadi artinya dia laki-laki, saya pun laki-laki, ya dia tabi'in, saya juga tabi'in lah gitu.
kurang lebih. Maka dia tidak mengikuti atau tidak manut pada pendapatnya tabi'in. Dan kemudian setelah itu dia menggunakan kias dan istihsan, ya tentu saja sebagai metode yang paling populer disematkan pada Abu Hanifah adalah metode istihsan. Dan istihsan inilah metode yang kemudian menjadi kontroversial ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i. Ya memang Imam Syafi'i tidak langsung bertemu dengan Abu Hanifah, ya. Karena Imam Syafi'i ini baru lahir pada tahun 150 Hijriah, dan pada tahun itulah Imam Abu Hanifah meninggal, jadi tidak sempat bertemu. Tapi diskursus tentang istihsan dilakukan oleh Imam Syafi'i bersama murid-murid Abu Hanifah, yaitu Hamad, anaknya Abu Hanifah, dan ya, Abu Yusuf, termasuk ada satu lagi Asy-Syaibani, ya. Asy-Syaibani murid dari Abu Hanifah ini. Nah, dengan mereka inilah intensitas intelektual, ya, yang terjadi antara Imam Syafi'i dengan murid-murid Abu Hanifah, khususnya berkaitan dengan istihsan. Itulah secara garis besar metode ijtihad Imam Abu Hanifah, yang tentu saja dalam banyak hal Imam Abu Hanifah ini ya sangat realistis, sangat rasionalis gitu. Misalnya ketika beliau ditanya tentang bagaimana hukumnya air comberan, air hujan yang kena, ya kalau cipratannya kena misalnya pada kain, apakah kain yang kena cipratan air hujan itu, air comberan itu harus dibuka, harus dicuci atau tidak? Ternyata ketika dipertanyakan itu kepada Abu Hanifah menjawab bahwa itu suci, ada masalah, Anda tidak harus mencucinya, sampai diyakini bahwa air tersebut mutanajis, memang terkena najis. Jadi sepanjang tidak ada bukti bahwa air tersebut mutanajis, maka air itu dianggap suci, menyucikan. Tapi kemudian satu saat Abu Hanifah ditemukan oleh muridnya bahwa ia sedang menyuci kainnya yang terkena comberan. Maka tentu saja sang murid ini bertanya, Ustadz atau ya Syekh, Anda katakan air comberan itu tidak najis, ya, yang apabila terkena pada pakaian kita juga tidak harus dicuci, ya, tapi kok antum menyuci pakaian yang terkena air comberan itu, kenapa? Kemudian Abu Hanifah menjawab bahwa zalika fatwa wa hadza taqwa, dia bilang gitu, ya. Zalika fatwa wa hadza taqwa. Jadi yang tadi itu fatwa, karena memang ya tidak ada unsur najis yang mencampuri air itu sehingga air itu memang suci, menyucikan. Tapi saya mencuci ini adalah hadza taqwa, ini soal takwa. Saya merasa tidak sah sholat dengan kain yang terkena comberan, ini soal takwa. Jadi bukan soal najis dan tidak najis, tapi ini soal takwa. Jadi soal saya merasa tidak sereh atau mungkin malu gitu menggunakan air yang kena comberan untuk menghadap Allah yang Maha Suci. Nah, gitu. Ya memang dari sisi rasionalitasnya lurus bahwa air itu al aslu fil mai at-tahur, bahwa hukum asal air itu suci gitu.
malam yanjis ya, sepanjang tidak diketahui bahwa air tersebut memang terkena najis. Bahkan kalau airnya itu banyak gitu, itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i baru dianggap baru dianggap najis apabila tagoyur rihuhu ta'muhu gitu ya, rasanya maupun warnanya berubah dengan sesuatu yang najis itu, maka barulah dianggap najis. Nah, kalau tidak ada perubahan itu, dia kembali pada hukum asal bahwa air tersebut adalah air yang suci, menyucikan. Saudara kalian, itulah sepintas tambahan materi tentang Abu Hanifah dengan segala latar belakangnya, dan tentu saja apa yang tadi saudara-saudara sampaikan dalam makalah itu mungkin bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari materi ini, sehingga kita bisa memiliki gambaran yang lebih komprehensif tentang siapa Abu Hanifah. Jadi seorang imam dan dianggap sebagai pendiri ilmu fikih gitu. Dan salah satu kitab fikihnya adalah Al-Fiqhul Akbar. Tapi jangan ada bayangkan kalau Al-Fiqhul Akbar itu kitab yang besar, jadi sangat kecil ya kalau kitabnya hanya beberapa lembar begitu. Tetapi pada saat itu atau pada kitab itu mulai digambarkan struktur fikih ya, seperti dimulai dari bab Toharoh dan seterusnya. Walaupun pada buku itu juga belum ada pemilahan fikih sebagai disiplin ilmu, karena di dalamnya masih ada unsur ilmu lain, yaitu misalnya ilmu kalam gitu, masuk di dalamnya. Jadi belum begitu diametral pemilahan antara ilmu fikih dengan ilmu yang lainnya di luar bidang fikih. Saya kira itulah yang kita bisa bincangkan pada pagi ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.